Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla fala haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala atas limpahan karunia, limpahan anugerah yang banyak sekali Allah Ta'ala berikan kepada kita hingga petang hari ini. Masih kita diberikan kemudahan, diberikan kebaikan untuk bisa berada di tempat ini, duduk bersama, bertatap muka untuk mengkaji perihal keislaman kita. Ini adalah satu kebaikan, satu keutamaan yang mestinya juga kita syukuri. Artinya kita menapakkan kaki, melangkahkan kaki kita menuju rahmat Allah Ta'ala, menuju surganya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menimba ilmu, baik dekat maupun jauh, dia tempuh untuk membekali dirinya ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu agama, ilmu yang menjadikan seorang hamba bertambah dekat kepada Rabb-Nya, tambah takut, takut. Ya, kalau takut kepada Allah Ta'ala itu artinya berlari mendekat, lebih mengenal Rabb-Nya, lebih mengenal petunjuk nabi-nabinya untuk kebaikan akhiratnya. Maka balasannya adalah Allah Ta'ala mudahkan langkah kakinya menuju surga. Oleh karenanya sebagian ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan bahwasanya cara tercepat seseorang itu untuk bisa sampai ke surga Allah Ta'ala adalah duduk di majelis ilmu, duduk di pengajian. Pokoknya duduk sih, duduk. Nanti perkara ngantuk itu nanti belakangan. Ngantuk bonus tuh, ngantuk terus berarti ya iya. Berarti ya iya. Ya jawab sendirilah. Ya artinya yang penting datang dulu. Perkara mudeng atau enggak mudeng itu belakangan. Aku orang nyambung tuh, enggak apa-apa. Bisa jadi pertemuan kali ini enggak nyambung, artinya enggak bisa memahami. Pertemuan berikutnya Allah Ta'ala bukakan dan bisa menjadi faham. Yang penting
Yang penting apa? Yang penting hadir. Hadirnya kita di sini sebagaimana yang dikatakan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai taman surga. Ya. Idza marartum biryadil jannah farta'u, kalau kamu lewat apa? Melewati salah satu taman surga, farta'u, maka singgahlah kamu. Kalau kamu melewati apa? Salah satu taman surga, kamu singgah, duduk kan gitu. Tanya, emang ada taman surga di mana? Di dunia kan gitu. Mahia ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan taman surga? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab ala wahya hilaqatu dzikri. Yang namanya taman surga itu ya majelis ilmu. Majelis yang disampaikan ayat suci Al-Quran, yang disampaikan petunjuk nabi-nabinya. Itu yang dimaksudkan dengan apa? Dengan majelis ilmu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, ya barakallahu fikum. Kita melanjutkan pembahasan kita belajar fikih. Belajar apa? Fikih gitu. Dan kita masih dalam pembahasan yang sama dengan pembahasan yang telah lalu, yaitu pembahasan seputar at-thaharah, yang dimaksudkan adalah bersuci. Yang dimaksudkan bersuci di dalam Islam itu ada tiga. Bersuci dalam Islam itu ada tiga, 2 inti dan 1 sebagai pengganti keduanya. Yang pertama adalah berwudu, yang kedua adalah mandi, yang ketiga sebagai pengganti keduanya ketika dalam keadaan memiliki udzur. Ya, memiliki udzur artinya dalam keadaan berhalangan secara syar'i, ya, yaitu tayamum. Nah, ini kita kaji, kita bahas, kita pelajari pada bab-bab ini. Kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu, yang namanya bersuci adalah mengangkat hadas, kan gitu, dan menghilangkan najis. Hadas kuya poto, kan gitu. Kemarin sudah disampaikan pada pertemuan yang telah lalu, 1 bulan yang telah lalu. Yang namanya hadas itu diangkat karena memang tidak kelihatan. Yang namanya hadas adalah ya sifat yang melekat pada diri seseorang yang menghalangi dia untuk bisa sholat, untuk bisa baca Quran. Ya, artinya memegang mushaf, membaca Al-Quran dengan apa? Memegang mushaf, ya, membaca Quran lewat mushaf, dan menghalangi seseorang untuk ibadah tawaf. Jadi hadas ini tidak kelihatan, Pak. Jadi kalau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan yang namanya hadas itu ya ketika seseorang buang angin. Apa buang angin? Iya, batal, itu artinya dalam keadaan berhadas. Lah orang kalau kentut, gitu, mohon maaf, artinya kentut atau buang angin, sholat diterima enggak? Lupa? Salam, kan gitu, sudah sampai rumah, ya Allah belum wudu, kan
Nah, terus istrinya bilang surapopo. Gimana itu? Dalam keadaan memiliki hadas atau batal. Jadi kalau bahasa mudahnya ya batal. Buang angin saja batal, apalagi buang hajat baik kecil maupun besar gitu. Maka mengharuskan berwudu kan gitu. Mengharuskan apa? Berwudu. Dan kita sampaikan bagaimana? Kita sampaikan, nah kalau lupa ya tetap diulangi, tidak boleh lupa. Jadi kalau ingat bagaimana? Ya harus mengulangi. Karena Rasulullah SAW mengatakan bagaimana? Ya mengatakan la sholata liman la wudu'a lahu. Tidak sah sholatnya seseorang kecuali dia memiliki wudu, setelah dia berwudu. Kan gitu, setelah dia berwudu. Makanya dikatakan bagaimana? Dikatakan la tasihhu illa bi taharatil musalli. Sholatnya tidak sah kecuali dia telah bersuci, yaitu berwudu. Nah, ini hadas. Jadi hadas itu, jadi kan mengangkat hadas. Jadi hadas tidak kelihatan. Jadi sekarang kalau kemudian saya tanya siapa yang tahu siapa di antara kita yang berhadas, yang batal wudunya, ada yang tahu? Tidak ada, kecuali dirinya setelah Allah Ta'ala. Kan tidak ada yang tahu batal atau tidaknya, betul. Perbedaannya dengan najis. Kalau najis kelihatan air kencing, kelihatan enggak? Iya, kotoran. Kan gitu, kotoran. Kelihatan enggak kotoran manusia? Kelihatan enggak? Kelihatan. Sesuatu yang najis itu kelihatan, kalau hadas tidak kelihatan. Iya, makanya pembahasan bersuci ini adalah upaya untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Karena apa? Keabsahan sholat yaitu dengan bersuci. Bersuci. Dikatakan at-taharah miftahus sholat. Yang namanya bersuci itu kunci keabsahan sholat. Kan rukun Islam ada berapa Pak? Rukun Islam ada berapa Pak? 5 apa 6? 5 kan gitu. Kalau rukun yang pertama syahadat la ilaha illallah tidak dibahas di pembahasan fikih. Ya, rukun yang kedua sampai yang kelima dibahas di fikih. Ya, rukun yang kedua apa? Sholat. Mendirikan sholat, ya asal sholat. Ya, mendirikan sholat kan gitu. Mendirikan sholat kan gitu. Mendirikan sholat. Lah, termasuk mendirikan sholat adalah apa? Berwudu, bersuci. Makanya ya kita pelajari ini. Dan pada pertemuan lalu kita telah menyampaikan sampai mana? Sampai penjelasan bahwasannya pada dasarnya hukum air adalah suci. Betul? Iya. Jadi sebagaimana dijelaskan annal ma idza kana baqiyan ala khilqatihi lam tukhalidhu madatan ukhra fa huwa tahurun bil ijma'. Disampaikan bagaimana? Dijelaskan bahwasanya yang namanya air itu pada dasarnya adalah suci. Selagi air tersebut ya masih tetap pada asalnya, ya artinya belum tercampur dengan sesuatu yang lain, maka air tersebut adalah suci.
Ya, jadi yang dibahas adalah media. Media itu apa? Yang digunakan untuk berwudu adalah apa? Air. Adalah air. Nah, air ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, air ini terbagi menjadi beberapa. Menjadi dua. Ada air suci dan ada air najis. Ya. Ada air suci dan ada air najis. Kalau air suci berarti dia bisa mensucikan. Berarti ya air tersebut bisa digunakan untuk berwudu. Bisa digunakan untuk mandi. Kan gitu. Tapi kalau air tersebut najis kan gitu. Air tersebut najis maka tidak bisa digunakan untuk bersuci, baik berwudu maupun mandi. Lah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagaimana kita bisa mengetahui air tersebut adalah air yang suci. Maka penjelasannya adalah kullu ma'in nazala minas sama aw kharaja minal ardi fahuwa tahurun. Air yang turun dari langit, yaitu seperti air hujan atau air yang keluar dari dalam bumi atau tanah adalah suci, ya, sumber mata air atau mungkin air sumur, nah gitu, betul, air sumur, maka itu adalah suci. Allah Ta'ala katakan wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami menurunkan air kan gitu dari langit, air yang suci. Jadi fungsi air tersebut memang digunakan untuk bersuci. Dan yang namanya air hujan itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala gitu. Dan pada dasarnya yang namanya air itu ya suci. Kita tidak boleh meragukan. Ya, tidak boleh apa? Meragukan kesucian pada air kecuali kita dalam keadaan mengetahui bahwasanya air tersebut terkena najis. Dan pada pertemuan yang telah lalu sudah saya sampaikan atau belum bahwasanya ya air itu kalau ingin tahu sudah berubah dari wujud aslinya, berarti berubah salah satu dari 3 hal, yaitu berubah warna. 1, yang kedua berubah apa? Rasa. Kemudian yang ketiga berubah baunya. Ya, baunya. Jadi kalau kita mendapati air kok sudah berwarna dan warna tersebut warna yang tercemari dengan sesuatu yang najis, maka air tersebut najis. Jelas. Kalau tercemari dengan kalau berubah dengan sebab sesuatu yang tidak najis, sesuatu yang suci, maka air tersebut ya suci. Tapi bisa jadi ya selagi apa? Selagi penamaan air tadi hilang, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Misalnya apa? Misalnya ada air suci, betul. Kemudian dikasih kopi. Namanya apa?
Air kopi, nah tinggal pulang loh Pak. Air kopi. Jadi apa? Jadi kopi, betul enggak? Betul enggak? Iya, air misalnya, suci yang gitu. Kemudian dikasih teh, berubah enggak? Namanya jadi apa? Enggak pakai air, Bu, pakai air. Gitu. Teh, kopi yang gitu. Nah, kalau sudah penamaan air tersebut hilang, berarti apa? Berarti ya tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci. Nah, sekarang tak kasih contoh lain lagi. Air dikasih kaporit. Tahu kaporit Pak jenengan Pak? Tidak tahu. Apa kaporit? Semuanya obat kan gitu. Hah? Iya, artinya untuk menjernihkan, untuk iya. Bisa tidak digunakan untuk bersuci? Bisa, karena ya namanya masih air kaporit. Ya. Air misalnya kemasukan tanah liat, bisa tidak digunakan? Bisa. Misalnya ada genangan air, kemudian jatuh dedaunan, rontok, kan gitu, jatuh, bisa enggak? Bisa, karena tidak merubah penamaan air. Jelas ya? Iya. Tapi kalau sampai hilang penamaan air tersebut, berarti tidak lagi bisa digunakan untuk, karena air kalau dicampur dengan kimia jadinya apa? Coca-Cola, betul enggak? Pepsi. Jadi kemudian saya hari ini wudu pakai Pepsi. Wah, jangan ngawur le kan gitu dia. Ngaji di mana kamu gitu? Ya. Jelas ya, demikian. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ya ada air suci, ada air najis. Ya. Kalau air suci berarti tahurun yasihu tatahhuru bihi. Air tersebut suci dan bisa mensucikan. Ya. Dan penjelasannya adalah ya lam yataghayyar binajasatin wala madatin tahiratin taslubuhu ismal ma'il mutlaq. Ya. Di keterangannya adalah ya, yang namanya air suci adalah air yang tidak terkena atau tercampuri atau berubah karena najis. Kalau berubah karena najis berarti ya bukan air suci. Dan juga air tersebut tidak tercampuri dengan apa? Sesuatu yang bisa merubah penamaan air secara mutlak. Jadi kalau penamaan air secara mutlak hilang berarti bukan, ya artinya apa? Tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sedangkan air yang najis adalah air yang tidak bisa mengangkat hadas, tidak bisa digunakan bersuci, juga tidak bisa menghilangkan najis. Ya jelas ya, tidak bisa menghilangkan najis. Ya, tidak bisa menghilangkan najis. Jadi kalau misalnya baju seseorang itu terkena najis, kemudian dibasuh dengan air yang najis, air kemasukan bangkai misalnya, dipakai untuk mencuci baju yang terkena najis. Ya. Bisa enggak najisnya hilang? Najisnya enggak tambah hilang, tapi ketambahan najis baru kan gitu. Nah, jadi air najis tidak bisa dimanfaatkan. Air najis tidak bisa dimanfaatkan. Jelas ya? Ya artinya apa? Tidak bisa digunakan untuk bersuci, tidak bisa pula digunakan untuk mengangkat digunakan untuk bersuci, tidak bisa pula digunakan untuk menghilangkan najis. Maka air ini boleh dibuang, tidak apa-apa.
Tapi kalau air tersebut tidak terkena najis, tidak boleh buang air. Contohnya Pak, contohnya ini saya minum, kemudian tersisa, saya tinggal pulang. Ya, ini contoh ya, contoh. Mudah-mudahan tidak terjadi, ya. Kan gitu. Masih ada sisanya enggak? Masih. Kan tidak mungkin orang minum bekas saya, betul enggak? Kemudian dibuang, boleh enggak? Tidak boleh, dosa. Dosa, jelas. Bagaimana? Kalau memang tidak mau minum, disiramkan ke tanaman. Disiram ke tanaman. Atau dikemanakan? Dikemanakan kira-kira? Atau masukkan ke bak kamar mandi, digunakan untuk dimanfaatkan untuk siram atau terserah. Jelas. Ini banyak orang tidak ngerti, jadi minum sisa dibuang, tidak boleh. Tidak boleh. Satu hal yang berdosa. Selagi air tersebut bisa dimanfaatkan, tidak boleh untuk dimusnahkan. Ya. Selagi bisa dimanfaatkan. Tapi kalau air tersebut adalah air najis, ya tidak boleh dimanfaatkan. Jelas ya, tidak boleh dimanfaatkan meskipun untuk menyirami tanah, tidak boleh. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan demikian selesai pembahasan masalah air. Jadi kita tahu, oh ternyata air yang suci itu adalah air yang turun dari langit, kan gitu. Dan air yang keluar dari perut bumi, entah air sumur atau sumber mata air atau apapun itu, yang jelas air tersebut adalah air yang suci. Ya, dan air tersebut tidak akan najis kecuali kalau berubah 3 hal sebagaimana yang telah kita jelaskan. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang najis. Tentang apa? Najis. Tentang najis. Apa sih yang dimaksudkan dengan sesuatu yang najis? Ini juga satu hal yang harus kita ketahui. Ya. Benda-benda yang najis. Babun najasat, benda-benda yang najis. Apa saja sih benda-benda yang najis itu? Maka dijelaskan di sini. Kullu syai'in yastakdiruhu ahlut taba'is salimati wa yatahaffadzuna anhu wa yaghsiluna thiyaba idza asabahum kal 'adarati wal baul. Yang namanya najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh orang-orang yang masih memiliki tabiat yang baik, yang selamat, dan mereka menjaga diri darinya. Jadi penjelasannya gini Pak, penjelasannya adalah untuk mengetahui sesuatu itu najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor, dianggap menjijikkan oleh seseorang yang masih normal, artinya orang tersebut masih memiliki bahasanya kok angel menini. Tabiat. Jadi tabiat seseorang itu masih bisa mengenali, oh ini buruk, oh ini baik, kan gitu. Oh ini sesuatu yang menjijikkan. Karena gini Pak, mohon maaf, kalau tabiat seseorang itu sudah berubah, bisa